这霞光难道是霞光？永长老，弟子历练时机缘巧合进入一上古遗迹，这是上古战场传送阵盘。因此多谢宗主。且慢，况且又是虚灵根，废物中的。 天地共鸣竟如此强劲，成了。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua by Lian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan Peming melancarkan serangan agar bisa menghabisi tetua Baido. Tidak ingin meninggal begitu saja, Baido pun langsung melancarkan serangan balik. Dalam pertarungan itu Peming sadar betul betapa jauhnya perbedaan di antara mereka. Apalagi sekarang ini Baidu sudah menjadi sangat kesal karena Peming telah menipu dirinya. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan Peming pergi begitu saja. Karena dia itu akan mengambil alih tubuhnya Peming. Meskipun tubuhnya terluka, tapi Peming tidak ingin tewas di tempat ini. Jadi dia pun akan meladeni semua serangan dari Baidu. Meskipun kekuatan Baidu lebih kuat dari Peming, tapi Peming masih terlihat tenang. Baidu yang tidak ingin membuang waktu, dia langsung saja melancarkan serangan pamungkasnya. Yang mana ia membelah garis waktu untuk membuat sebuah lubang hitam. Walaupun teknik yang sangatlah mengerikan, lagi-lagi Peming tidak takut dan langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menghabisinya. Tanpa diduga serangan Peming berhasil dan kini Baidu pun akhirnya tewas. Tetua tadi penasaran apa yang telah terjadi kepada Peming. Karena bagaimanapun juga dia sudah cukup lama berada di dalam sana. Beberapa saat kemudian Peming pun kembali. Sang tetua merasa sangat senang karena Peming merasa dirinya telah menyelesaikan semua ujian. Wajar bagi dia senang karena sudah 10.000 tahun lamanya mereka menunggu dan pada akhirnya mereka memiliki seorang pewaris. Ia memberitahu potongan besi ini berisikan kekuatan Baidu yang asli, yang mana ada metode mental Dauki itu paling langka dan juga metode pembuatan jimat. Sebelum Baidu meninggal, ia telah membuat sebuah lapisan untuk menguji hati dan bakat penerusnya. Hal ini mereka lakukan supaya bisa menemukan penerus yang baik. Mendengar semua perkataannya membuat Peming yakin bahwa sepertinya sang tetua tidak tahu bahwa alasan Baidu mengadakan ujian ini adalah ingin memiliki tubuh yang sempurna. Untung saja Peming ini berhasil mengetahui niat busuknya. Di saat pecahan itu kembali dimasukkan ke dalam tubuh Peming, seketika saja kekuatan besar pun masuk. Namun ia kebingungan karena penerobosannya tidaklah besar. Sang tetua tidak percaya karena Peming bisa dengan mudah itu menyerap semua energi itu. Karena ternyata barusan itu adalah kekuatan spiritual yang ditinggalkan oleh masternya. Sebenarnya kekuatan ini jauh berbeda dari kebanyakan orang. Peming tidak memberitahukan kejadian sebenarnya kepada sang tetua karena hal itu mungkin akan membuat dia sangat terkejut. Setelah itu tetua pun kemudian membawa Peming ke sebuah tempat. Yang mana ini ternyata adalah tempat dari zaman kuno dan merupakan medan pertempuran di masa lalu. Banyak orang mengatakan ini adalah harta karun kematian atau juga adalah medan perang kuno. Ia yakin suatu hari nanti hal ini akan kembali terbuka, jadi alasan ia membawa Peming supaya dia bisa itu tahu tentang hal ini dan bisa mempersiapkannya dengan baik. Dan akhirnya sang tetua pun pergi karena misinya sudah selesai. Tapi dia meninggalkan susunan teleportasi ke medan pertarungan kuno kepada Peming. Ia pun senang karena secepatnya ia akan masuk ke dalam medan perang kuno.
Scene kemudian berpindah keluar gua, di mana tak lama kemudian Peming tiba dan membuat teman-temannya senang. Berhubung dia telah mengetahui tentang medan perang kuno, jadi ia pun segera kembali ke sekte untuk menanyakan hal itu kepada para tetua. Sayangnya, kedatangannya itu didengar oleh seorang pria bernama Han Li, itu saudara dari Han Hao yang sudah Peming habisi. Melihat kedatangan itu membuat Han Li menjadi kesal. Para murid merasa Peming tidak salah apapun karena saat itu Han Hao lah yang terlebih dulu berniat jahat kepadanya. Akhirnya formasi pun ditutup dan ia segera menemui Peming. Di sana Peming sama sekali tidak tahu siapa dia karena Han Li tiba-tiba saja mengajaknya untuk baku hantam. Peming sama sekali tidak kesulitan dan bahkan dengan mudahnya dia menghancurkan formasi aula sekte. Di dalam aula terlihat pesan para tetua diberitahu bahwa Peming memiliki pesan yang sangat penting. Bahkan ketua sekte juga diminta untuk segera hadir. Sayangnya permintaan Peming tidak dibolehkan oleh tetuahan. Ketika ingin diberikan hukuman, untung saja Peming pun datang dan segera memberikan hormat kepada mereka. Tapi sayangnya tetuahan yang memang tidak menyukainya itu selalu saja memotong perkataan Peming. Untung saja para tetua mencoba menenangkannya karena yang lebih penting sekarang adalah mendengarkan perkataan Peming. Meskipun begitu, tetuahan tetap tidak mengizinkan Peming untuk bertemu dengan ketua sekte. Berhubung tidak ada yang mendengarkan perkataannya, jadi Peming pun menyinggung tentang medan perang kuno. Mendengar itu langsung saja membuat para tetua terkejut karena tidak mungkin bagi murid biasa itu mengetahui tentang hal ini. Namun Peming tidak ingin membahasnya sebelum bertemu dengan ketua sekte. Di saat yang sama Han Li pun datang dan meminta untuk mengusir Peming. Namun para tetua langsung saja menghentikan perkataannya. Tindakan itu Han Li juga ditabok dan juga diminta untuk pergi dari aula. Setelah itu para tetua pun akhirnya mengerti dan siap untuk memanggil ketua sekte. Tidak begitu lama, ketua sekte pun akhirnya tiba. Ia penasaran sebenarnya mengapa mereka memanggil dirinya kemari. Tapi setelah melihat kedatangan Peming, ia pun mulai sadar sepertinya ada sesuatu yang sangat penting lagi yang berhasil dia temukan. Scene kemudian berpindah pada sebuah lapangan di sekte Luoxia. Di sana sedang terjadi sebuah kompetisi antara para murid guys. Namun baru saja pertarungan dimulai, tiba-tiba muncullah sebuah getaran yang membuat para murid panik ketakutan. Selain itu, getaran yang muncul juga disertai dengan hadirnya beberapa pilar cahaya yang keluar dari tiap lembah sekte Luoxia. Seorang murid tahu betul kalau fenomena ini yakni berkaitan dengan seorang tetua sekte Luoxia yang akan keluar dari pengasingan. Mereka mengira ini adalah tetua tertinggi Xia Guang yang sebentar lagi akan keluar. Namun meski begitu semua murid bertanya-tanya ada masalah apa di sekte Luoxia yang menyebabkan ketua tertinggi itu bersedia untuk muncul. Langsung saja semua pilar cahaya tadi seketika bergerak dan menuju pada aula sekte. Masing-masingnya lantas mulai berubah menjadi proyeksi berbentuk manusia. Melihat ini, Peming menjadi tak menyangka di mana sekte Luoxia yang selalu dianggap paling lemah ternyata memiliki formasi kekuatan seperti ini. Dengan begitu, Peming menjadi penasaran apa sebenarnya yang ada pada tempat pertempuran kuno yang sampai membuat para tetua ini rela keluar. Seorang tetua menanyakan masalah apa yang sedang terjadi sampai rela untuk memanggil mereka. Tak lama di sana juga muncul tetua tertinggi beserta ketua sekte yang mengungkapkan beberapa informasi mengenai munculnya suatu masalah besar. Langsung saja tetua Xia Guang menatap Peming untuk menanyakannya. Awalnya Peming akan menceritakan semua pengalamannya tentang kemunculan dari warisan Beidou. Tapi setelah berpikir nampaknya hal itu dipastikan akan menimbulkan sebuah persaingan yang bahkan membuatnya dalam bahaya. Dengan begitu, Peming hanya menceritakan dan menjelaskan tentang pengalamannya yang menemukan sebuah artefak pada sebuah reruntuhan. Jelas saja artefak itu membuat sang tetua pun menjadi kaget. Ia tahu betul kalau artefak yang dibawa Peming merupakan sebuah alat untuk melakukan teleportasi ke medan perang kuno. Mereka mengira artefak yang didapatkan Peming itu merupakan sebuah prestasi dan keuntungan bagi sekte Luoxia. Dengan begitu ketua sekte pun berencana memberikan Peming sebuah hadiah yang berupa kantung tak terbatas.
Tapi tak disangka Tetua Han tiba-tiba mengambilnya. Dia menampaknya tak sudi jikalau Peming mendapatkan hadiah sebesar ini. Selain itu, Tetua Han di sana juga mengingatkan kalau Peming tak pantas untuk mendapatkan semua harta di sekte Luoxia. Karena Peming ini adalah sampah yang hanya memiliki benih spiritual yang tidak berguna. Menurutnya, seberapa lama pun Peming berlatih, ia akan tetap saja berada pada ranah pengumpulan Qi. Mendengar itu, semua tetua pun nampaknya sangat setuju. Bahkan tetua tertinggi juga membenarkan mengenai tindakan Tetua Han yang menurutnya itu adalah untuk kebaikannya. Di saat Tetua Han terus mengoceh, Peming hanya membalasnya dengan senyuman saja. Sontak hal itu kembali membuat Tetua Han marah. Tak hanya itu, Peming juga mulai memprovokasinya. Ia mengatakan Tetua Han ini sudah hilang harga dirinya dan pandai dalam mengoceh saja. Selain itu, Peming juga mengatakan kalau Tetua Han ini seorang tetua yang tak tahu malu. Sontak saja Tetua Han pun menjadi murka dan langsung menyerangnya. Beruntung ketua sekte mulai bergerak dan menyelamatkannya serta menyuruh Peming untuk segera melakukan pelatihan, yaitu demi memasuki medan perang kuno nanti. Sebelum pergi, Peming pun kembali memprovokasi Tetua Han dengan mengatakan kalau dia akan mengingat semua perlakuan Tetua Han dan akan membalasnya di masa depan. Di sana sebelum pergi, Peming juga mendapatkan nasihat dari Tetua Xia Guang. Kalau di dunia ini hanya kekuatanlah yang dihormati. Jadi jika Peming tidak cukup kuat, maka dia tak boleh memprovokasi siapapun. Setelah itu ketua sekte dan Tetua Xia Guang kemudian mulai mengatur rencana aturan untuk memasuki medan perang kuno. Ia berniat untuk mengadakan kompetisi dalam menentukan jumlah murid yang ikut ke medan perang kuno. Di sisi lain, Peming terlihat tengah bertarung dengan senior Zhang. Mereka tentu saja bukan bertarung beneran guys, melainkan mereka sedang melepas rindu karena tidak bertemu selama beberapa bulan. Peming menceritakan semua pengalamannya selama memasuki reruntuhan kuno. Yang pasti semua orang harus berlatih giat karena tak lama lagi medan pertempuran kuno akan segera dibuka. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Peming yang sedang berlatih. Sebelum pergi ke tempat terlarang, tentu saja Peming diharuskan untuk menerobos ranah terlebih dulu. Alhasil dengan pil pondasinya disertai dengan harta karunnya, Peming pun akhirnya berhasil untuk menyerapnya dan membuatnya bisa untuk menerobos. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.